Barcelona kembali ke Spotify Camp Nou, momen bersejarah dimulai tanggal 10 Agustus tahun 2025. Setelah lebih dari 2 tahun merantau di Stadion Olimpiade Luis Companys, FC Barcelona akhirnya mengumumkan tanggal resmi kembalinya ke markas legendaris mereka, Spotify Camp Nou. Kabar gembira ini disampaikan langsung oleh pihak klub melalui pernyataan resmi dan video di media sosial pada Rabu, tanggal 25 Juni tahun 2025. Blaugrana akan kembali merumput di stadion ikonik tersebut mulai tanggal 10 Agustus tahun 2025, ditandai dengan laga pembuka trofi Joan Gamper, sebuah tradisi pramusim yang selalu dinantikan para penggemar. Proyek renovasi besar-besaran yang bertajuk Espai Barça telah mengubah wajah Spotify Camp Nou menjadi stadion modern kelas dunia. Meski begitu, saat laga perdana nanti, stadion belum akan beroperasi dengan kapasitas penuh. Pihak klub menyatakan bahwa kapasitas penonton akan dibatasi antara 50.000 hingga 60.000 orang, karena sejumlah pekerjaan seperti pembangunan tribun ketiga, pemasangan atap baru, penyelesaian area VIP, serta penataan interior dan eksterior masih berlangsung. Renovasi penuh diperkirakan baru selesai pada musim panas 2026, dengan kapasitas akhir mencapai 105.000 penonton. Kembalinya Barcelona ke Spotify Camp Nou menjadi momen emosional dan simbolis bagi klub serta para pendukungnya, yang dikenal sebagai Culés. Setelah lebih dari 2 tahun renovasi besar dan relokasi sementara, Barca akan kembali merasakan sensasi sepak bola di kuil legendarisnya, ujar pernyataan resmi klub. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menegaskan bahwa kepulangan ini menandai langkah menuju era baru, dengan stadion yang tidak hanya menjadi kebanggaan klub, tetapi juga simbol inovasi dan keunggulan. Laga trofi Joan Gamper pada tanggal 10 Agustus tahun 2025. Sejak meninggalkan Camp Nou pada akhir musim 2022/23, Barcelona telah menjalani laga kandang di Stadion Olimpiade Luis Companys. Proses renovasi yang sempat terkendala masalah perizinan dan keluhan kondisi kerja membuat jadwal kepulangan beberapa kali tertunda, dari target awal November tahun 2024 hingga Februari tahun 2025. Kini, dengan kemajuan konstruksi yang lebih cepat dari perkiraan, klub yakin Agustus tahun 2025 adalah waktu yang realistis untuk kembali. Rencana gila Barcelona, Rashford bisa gabung meski sudah dapat Nico Williams. Barcelona kembali menggemparkan bursa transfer musim panas 2025 dengan rencana ambisius untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United, meski mereka hampir pasti mengamankan winger Athletic Bilbao, Nico Williams. Menurut laporan dari The Guardian dan Football 365 pada tanggal 25 Juni tahun 2025, pelatih Hansi Flick yakin Rashford bisa menjadi tambahan berharga bagi skuadnya, bahkan jika Williams tiba di Spotify Camp Nou. Barcelona telah mencapai kesepakatan verbal dengan Nico Williams, pemain berusia 22 tahun yang memiliki klausul pelepasan senilai 60 juta euro. Williams, yang tampil gemilang bersama Spanyol di Euro 2024, dianggap sebagai prioritas utama untuk memperkuat sayap kiri. Namun, keinginan Barcelona tidak berhenti di situ. Rashford, penyerang berusia 27 tahun yang serba bisa, tetap masuk radar karena kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini depan, termasuk sebagai penyerang tengah yang bisa bersaing dengan Robert Lewandowski. Rencana ini terdengar gila mengingat kendala finansial Barcelona. Untuk mendanai transfer, klub berencana mengaktifkan klausul Williams pada Juli tahun 2025 dan mengusulkan pinjaman untuk Rashford, dengan kemungkinan Manchester United menutupi sebagian gaji sang pemain yang mencapai 370.000 pound per minggu. Laporan dari Sporting News menyebutkan Barcelona tidak akan membayar biaya transfer permanen sebesar 40 juta pound yang diminta United, sehingga pinjaman menjadi opsi utama. Rashford sendiri terang-terangan menyatakan keinginannya bergabung dengan Barcelona. Dalam wawancara dengan YouTuber Spanyol Javi Ruiz pada tanggal 22 Juni tahun 2025, ia mengaku ingin bermain bersama Lamine Yamal, menyebut, "Semua orang ingin bermain dengan yang terbaik. Kita lihat saja." Keinginan ini diperkuat oleh pembicaraan antara agen Rashford dan Direktur Olahraga Barcelona,
Deco, yang menegaskan ketertarikan klub. Namun, rencana ini tidak tanpa hambatan. Kedatangan Williams dan keberadaan pemain seperti Yamal, Rafinha, dan Dani Olmo membuat persaingan di lini serang semakin ketat. Selain itu, Barcelona harus melepas pemain seperti Ansu Fati, yang kini dipinjamkan ke AS Monaco, untuk menyeimbangkan keuangan. Legenda Jerman Lothar Matthaus, Ter Stegen harus tinggalkan Barcelona dan gabung Manchester City. Kabar mengejutkan datang dari, yang menyarankan kiper Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen, untuk segera meninggalkan klub Katalan tersebut. Dalam wawancara eksklusif dengan Sky Sports Jerman, legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus menyebut Manchester City sebagai destinasi ideal bagi kiper berusia 33 tahun itu. Pernyataan ini muncul di tengah ketidakpastian posisi Ter Stegen di Spotify Camp Nou, menyusul kedatangan kiper muda Joan Garcia dan potensi perpanjangan kontrak Wojciech Szczesny. Matthaus, mantan kapten timnas Jerman yang memenangi Piala Dunia 1990, menilai situasi Ter Stegen di Barcelona kini tidak lagi ideal. Marc kembali dalam performa terbaik setelah cedera panjang, terbukti saat tampil di Nations League melawan Prancis. Ia masih kiper kelas dunia di usia 33 tahun, ujar Matthaus. Namun, ia menambahkan bahwa kehadiran Joan Garcia, kiper 24 tahun yang baru direkrut dari Espanyol, menunjukkan Barcelona lebih mengutamakan masa depan jangka panjang dengan pemain muda yang bergaji lebih rendah. Ini situasi yang tidak menyenangkan bagi Ter Stegen. Saya kira ia akan meninggalkan Barcelona, saya tidak yakin City sepenuhnya puas dengan Ederson. Ter Stegen bisa jadi solusi untuk 3 atau 4 tahun ke depan, katanya. Selain City, rumor menyebutkan klub seperti Manchester United, AC Milan, dan Paris Saint-Germain juga tertarik. Namun, Matthaus menilai Etihad Stadium lebih cocok karena peluang Ter Stegen menjadi kiper utama lebih besar, sekaligus menjaga posisinya di timnas Jerman jelang Piala Dunia 2026. Meski begitu, Ter Stegen sempat menegaskan keinginannya bertahan. Pada tanggal 17 Juni tahun 2025, ia menyatakan kepada Koop bahwa ia siap bersaing merebut posisi utama di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Namun, laporan dari Sport menyebutkan Ter Stegen menuntut pembayaran gaji penuh hingga 2028, senilai 42 juta euro, jika klub memaksanya hengkang. Komentar Matthaus memanaskan bursa transfer musim panas 2025. Keputusan sang kiper akan menjadi salah satu saga transfer paling menarik tahun ini.